Hey guys, balik lagi bareng gue Nopri. Nah di video kali ini, kita akan ngebahas satu teori baru yang sedang banyak-banyaknya diperbincangkan oleh fans-fans MCU. Pembahasan kali ini berkaitan dengan apa yang akan terjadi di film Doctor Strange yang kedua. Sejauh ini, kita belum diberikan gambaran jelas bagaimana sih sinopsis dari film ini. Selama ini, kita hanya bisa menerka-nerka dari judulnya saja yang sudah diberitahukan kepada penggemar tahun lalu. Nantinya, film Doctor Strange yang kedua ini akan berjudul Doctor Strange in Multiverse of Madness. Nah, kalau kita mendengar kata multiverse, jelas kita langsung antusias dan menerka-nerka apa sih sebenarnya yang akan terjadi nanti. Kata multiverse sendiri sudah tidak asing lagi di dunia MCU. Sejak hadirnya film Ant-Man, Doctor Strange, sampai ke Spider-Man Far From Home, kita selalu disenggol dengan kata multiverse. Kevin Feige sendiri selaku bapaknya multiverse juga mengatakan kalau multiverse nantinya akan menjadi kunci untuk kesuksesan MCU di masa depan. Belajar dari pengalaman Kevin Feige yang sudah mengatur alur cerita dengan film-film yang sudah lama hadir, membuat kita sendiri memiliki banyak teori. Untuk perkenalan apa itu multiverse, mungkin sudah cukup jelas karena memang sudah dijelaskan di film Ant-Man maupun Doctor Strange. Tapi yang perlu kita tanyakan, apa penyebabnya kok judul film kedua Doctor Strange nanti adalah Multiverse of Madness? Di video-video sebelumnya, The Lisker sendiri sudah memberikan teori kalau kegilaan Scarlet Witch yang sejak ditinggal kematian Vision lah yang menyebabkan kekacauan multiverse di film Doctor Strange nanti. Tapi justru baru-baru ini ada pembicaraan menarik. Selain Wanda yang akan menggila di serialnya nanti, ternyata serial Loki yang akan ditayangkan di Disney Plus juga ada hubungannya dengan peristiwa di film Doctor Strange kedua nanti. Masuk akal, karena memang setelah peristiwa Loki menghilang di tahun 2012 di Avengers Endgame, kita jadi banyak sekali berspekulasi kemana sih sosok Loki selama ini. Dengan semua fasilitas kekuatan yang dia miliki, terutama dengan Space Stone, ia bisa santai mondar-mandir universe dan mengetahui banyak hal, termasuk tentang kematiannya sendiri di awal Infinity War. Untuk karakter sejenius Loki, dia tidak mungkin mati semudah itu guys. Nah untuk mengetahui lebih jelas, yuk kita bahas secara mendalam. Di Avengers Endgame, kita tahu ternyata sisa para Avengers menemukan cara untuk memperbaiki kehancuran yang disebabkan oleh Thanos. Mereka semua ini kembali ke masa lalu untuk mengumpulkan semua Infinity Stone. Battle of New York merupakan salah satu titik kembali para Avengers dan di sini mereka bisa mendapatkan dua batu sekaligus. Tapi sebelum mendapatkan Tesseract atau Space Stone, terjadi sebuah insiden sehingga membuat Loki ini mendapatkan Tesseract itu, lalu otomatis Loki ini kabur bersama batu itu. Nah, selain insiden itu, yang perlu kita ingat juga, di satu sisi, ada Bruce Banner yang sedang menemui Ancient One. Di adegan mereka berdua ini, Ancient One sempat mengatakan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu punya akibat dan membuat timeline menjadi bercabang. Meskipun pada akhirnya Bruce Banner mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi kalau mereka sudah mengembalikan seluruh Infinity Stone tepat waktu. Tapi kenyataannya, insiden kaburnya Loki ini otomatis akan membuat Loki menciptakan timeline-nya sendiri guys. Nah, realitas alternatif ini juga yang akan menjadi inti cerita dari serial Loki di Disney Plus nantinya. Di serialnya nanti, kita akan ditunjukkan bagaimana Loki ini masih hidup setelah kematiannya di Infinity War. Memang belum jelas bagaimana sih alur cerita dari serialnya nanti. Tapi dari beberapa bocoran, nantinya serial Loki ini akan menceritakan bagaimana God of Mischief ini akan melakukan banyak sekali perjalanan waktu dan masuk ke banyak kejadian-kejadian di Marvel Universe. Menggunakan Space Stone, dia bisa menyamar atau ikut melakukan perubahan di momen-momen penting yang ia datangi. Nah di waktu sekarang, Loki ini justru berada di timeline yang berbeda dengan para Avengers sekarang. Makanya kekacauan yang dilakukan oleh Loki ini tidak berpengaruh dengan timeline utama. Nah nantinya, alur ceritanya ini nyambung dengan adegan singkat yang sempat dibocorkan oleh Marvel, di mana pada saat itu, Loki sedang ditangkap oleh tentara penjaga kedamaian multiverse. Ia ditangkap karena sudah banyak sekali mengacaukan timeline. Saat ini, Marvel tidak hanya fokus ke layar lebar guys. Melihat kesuksesan DC dengan serial-serial mereka, sekarang Marvel juga akan fokus dengan serial-serial mereka. Tidak tanggung-tanggung, aktor pemeran di layar lebar langsung diboyong ke versi serialnya. Hal itu Kevin Feige lakukan untuk menekankan kepada para penggemar Marvel bahwa serial-serial mereka nantinya langsung terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang ada di layar lebar. Jadi sudah jelas, serial Loki ini nantinya akan terhubung dan berdampak pada peristiwa yang ada di film Doctor Strange yang kedua. Hal ini memang sudah dikonfirmasi oleh Kevin Feige setelah proyek tahap 4 MCU secara resmi diumumkan di San Diego Comic-Con tahun lalu. Tapi memang Kevin Feige ini hanya mengatakan hal itu saja guys. Selebihnya bagaimana Loki bisa berdampak dengan cerita Doctor Strange sampai ini masih dirahasiakan oleh Marvel. Kita baru bisa mengetahuinya setelah serial Loki ini hadir di Disney Plus.
Tapi kalau kalian melihat fakta, ternyata sang penulis cerita serial Loki, yaitu Michael Waldron, juga merupakan penulis yang sama untuk cerita film Doctor Strange. Jadi sudah jelas kedua proyek Marvel ini saling berhubungan. Salah satu orang yang paling tahu jalan ceritanya nanti, tentu saja seorang Kevin Feige, dan juga penulis ceritanya yaitu Michael Waldron. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sendiri nantinya akan berfokus untuk mengeksplorasi multiverse MCU secara lebih mendalam. Bersama dengan Scarlet Witch, Doctor Strange akan menjelajahi multiverse untuk menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh seseorang. Di film ini, nantinya juga akan hadir villain baru yang sangat-sangat kuat. Mungkin saja Nightmare akan muncul, dan Wanda bersama Doctor Strange akan mengalahkan villain ini, lalu menstabilkan multiverse seperti semula. Nah, kedatangan villain ataupun kekacauan ini tentu disebabkan oleh Loki. Loki telah mendatangkan malapetaka dengan melompati setiap periode waktu dan ambil bagian di setiap peristiwa-peristiwa penting yang ada di setiap waktunya. Pembahasan kita ini tentu saja berlandaskan pada cuplikan Loki yang sudah ditangkap oleh anggota Time Variance Authority atau TVA dan dimasukkan ke penjara waktu. Karena di penjara, artinya memang nantinya Loki akan menyebabkan kekacauan multiverse, makanya dia bisa ditangkap oleh TVA. Perlu kalian ingat, serial Loki ini nantinya akan memperlihatkan bagaimana sosok Loki dalam fase-fase jahat terburuknya guys. Selama ini kita masih melihat sosok Loki yang labil berkat sang kakak yaitu Thor. Tapi kali ini, kalian akan melihat sosok Loki yang sangat-sangat jahat guys. Sebenarnya menghadirkan sosok Loki yang jahat itu masuk akal. Di Avengers Endgame, Loki ini kabur setelah dia melakukan kekacauan di New York dengan pasukan Chitauri-nya dan juga tentunya dengan bantuan Thanos. Di tahun ini, Loki benar-benar ingin menguasai bumi agar dia bisa menjadi salah satu makhluk berpengaruh di dunia. Saat dia sedang jahat-jahatnya, tiba-tiba saja Loki ini bisa kabur dengan Tesseract itu. Nah, selama masa kaburnya itu, tentu saja Loki ini masih menjadi jahat dan semakin menjadi sejahat-jahatnya dengan kekuatan Space Stone yang ada di tangannya. Loki yang tidak tahu apa-apa soal akibat yang bisa ditimbulkan ketika ia meloncati banyak waktu, akhirnya menyebabkan kekacauan garis waktu, dan tentu, Doctor Strange dan juga Wanda menyadari kelakuan Loki ini. Setelah mengetahui kekacauan multiverse ini, Doctor Strange merasa bahwa dia tidak bisa memperbaikinya seorang diri. Makanya, nantinya Doctor Strange ini akan mengajak Scarlet Witch yang punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Tapi di film kedua Doctor Strange nanti, Loki ini bukanlah villain utama yang harus dihadapi Wanda dan juga Doctor Strange. Seperti biasa, Loki ini hanya menjadi penyebab kekacauan saja. Doctor Strange dan juga Wanda harus membereskan kekacauan yang dilakukan oleh Loki. Termasuk, mereka ini harus melawan para villain-villain kuat yang berdatangan dari berbagai universe. Tapi di pertengahan filmnya, Loki akan tersadar dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Kekacauan yang terjadi itu juga bisa berdampak pada keselamatannya. Nah, di akhir film Doctor Strange nantinya, bisa jadi Loki ini akan bergabung dengan Doctor Strange untuk menyelamatkan multiverse yang sedang kacau. Kalau benar terjadi, tentu momen ini akan sangat seru. Kita bisa melihat 3 pengguna sihir paling menonjol di MCU bekerja sama untuk menyelamatkan universe. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib Loki setelah film ini? Apakah dia tidak bisa kembali ke timeline utama? Karena kita tahu bahwa dia sudah mati di Infinity War. Jawabannya adalah, setelah kekacauan di Doctor Strange kedua ini berhasil mereka kendalikan, Loki akhirnya akan berhubungan baik dengan Doctor Strange dan juga Scarlet Witch. Untuk menghindari lebih banyak kekacauan lagi, akhirnya Doctor Strange ini mengajak Loki untuk masuk ke timeline utama lagi guys. Nah kemudian, ia akan menjalani perannya seperti biasa lagi. Nah dengan alur cerita seperti ini, akhirnya tetap membuat Loki menjadi karakter yang baik dan disukai oleh banyak fans. Nah sejauh ini, bagaimana menurut kalian semua? Apakah kalian tertarik menantikan serial Loki? Tentu saja kita tidak sabar untuk menantikan banyak sekali proyek-proyek MCU ke depannya. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Dalen Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.